Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok ICJ ingin mempresentasikan hasil diskusi mengenai ICJ atau disebut juga dengan International Court of Justice untuk memenuhi nilai ujian tengah semester tahun akademik 2021-2022. Di dalam kelompok ini beranggota 5 anggota terdiri dari Nika Fitriani, Sandu Casa Putra, Putri Amalia Sikin, Nabil Azhari Putri, dan Raja Alfariji. Pembahasan kali ini mengenai definition of ICJ, the purpose of ICJ, jurisdiction of ICJ, ICJ in settling disputed, and case of point. Pembahasan yang pertama akan dibacakan oleh saya sendiri, Sandu Casa Putra, mengenai definisi ICJ. International Court of Justice atau disebut juga dengan Mahkamah Internasional adalah lembaga kehakiman perserikatan bangsa-bangsa yang berkedudukan di Den Haag, Belanda. Lembaga peradilan ini didirikan pada tahun 1945 berdasarkan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Didirikannya International Court of Justice adalah untuk menyelesaikan kasus-kasus persengketaan dengan cara damai dan dilarang menggunakan cara kekerasan, sehingga negara-negara yang sedang bersengketaan tidak perlu menyelesaikan sengketa dengan cara kekerasan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan International Court of Justice. International Court of Justice dibentuk berdasarkan bab 4 pasal 92 sampai 96 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Didirikannya International Court of Justice adalah untuk menyelesaikan kasus-kasus persengketaan dengan cara damai dan dilarang menggunakan kekerasan dalam menyelesaikan sengketa antar negara. Selanjutnya, International Court of Justice dalam menyelesaikan sengketa hendaknya dengan cara yang seadil-adilnya bagi para pihak. Hal ini merupakan tujuan dari dibentuknya hukum internasional. Prinsip dalam hukum internasional adalah suatu negara tidak dapat dipaksa untuk mengajukan perkaranya atau berperkara bertentangan dengan kemauannya. Prinsip ini menjadi dasar yurisdiksi atau kewenangan Mahkamah Internasional. Dalam hal ini, Mahkamah Internasional tidak mempunyai kewenangan atau yurisdiksi untuk mengadili perkara, kecuali para pihak yang bersangkutan menyerahkan perkaranya ke Mahkamah Internasional. Dengan demikian, Mahkamah Internasional tidak mempunyai yurisdiksi memaksa atas sengketa antar negara. Kewenangan International Court of Justice diatur dalam bab 2 Statuta Mahkamah Internasional. Wewenang ini dapat dibedakan yaitu antara wewenang ration personae atau siapa yang berhak mengajukan perkara ke mahkamah, dan wewenang ratione material mengenai jenis sengketa yang dapat diajukan. Yang pertama, wewenang ratione personae adalah siapa yang berhak mengajukan perkara ke Mahkamah Internasional. Pada pasal 34 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional dinyatakan bahwa hanya negara yang boleh menjadi pihak dalam perkara-perkara di muka Mahkamah Internasional, sehingga individu atau organisasi-organisasi internasional tidak dapat menjadi pihak dari suatu sengketa di muka mahkamah tersebut. Mengingat isi pasal 34 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional, hanya negaralah yang boleh menjadi pihak dalam perkara-perkara di muka mahkamah. Pihak yang dapat mengajukan perkaranya kepada International Court of Justice adalah negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. Secara otomatis dapat mengajukan sengketanya kepada Mahkamah Internasional. Kemudian negara bukan anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa dapat mengajukan sengketa kepada Mahkamah Internasional yang menjadi wilayah kerja dari Mahkamah Internasional tersebut. Kemudian negara bukan anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa dapat mengajukan sengketa kepada International Court of Justice yang bukan menjadi wilayah kerja dari International Court of Justice dengan syarat membuat deklarasi untuk tunduk pada ketentuan International Court of Justice dan Piagam PBB. Yang kedua ada wewenang ratione material, yaitu mengenai jenis sengketa yang dapat diajukan. Pada pasal 36 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional menyatakan bahwa wewenang mahkamah meliputi semua perkara yang diajukan pihak-pihak yang bersengketa kepadanya.
terutama yang terdapat dalam Piagam PBB atau dalam perjanjian-perjanjian dan konvensi-konvensi yang berlaku. Menurut pasal 36 ayat 2 Statuta Mahkamah Internasional, maka negara-negara yang menyetujui Statuta Mahkamah Internasional dapat menyatakan setiap waktu bahwa mereka dengan sendirinya akan tunduk kepada keputusan-keputusan mahkamah. Keputusan-keputusan yang dimaksud tersebut dapat mengenai persengketaan tentang penafsiran perjanjian, soal-soal hukum internasional, adanya suatu hal yang mengakibatkan pelanggaran perjanjian internasional yang dilakukan oleh salah satu pihak, dan jenis besarnya ganti rugi yang akan dibayar berhubungan dengan pelanggaran suatu kewajiban perjanjian internasional. Selain memiliki kewenangan, Mahkamah Internasional juga memiliki yurisdiksi dalam menyelesaikan sengketa antar negara. Yurisdiksi Mahkamah Internasional terdiri dari yang pertama memutuskan perkara-perkara pertikaian, kedua memberikan opini-opini atau nasihat, dan memeriksa perselisihan sengketa antara negara-negara anggota PBB yang diserahkan kepada Mahkamah Internasional. Lalu bagaimanakah cara International Court of Justice dalam menyelesaikan sengketa? Dalam menyelesaikan sengketa antar negara, International Court of Justice mempunyai kewenangan atau yuridifikasi yang meliputi kewenangan untuk memutuskan perkara-perkara para pihak yang bersengketa, dan kewenangan untuk memberikan opini-opini nasihat kepada negara-negara yang meminta. Selain itu, International Court of Justice juga dapat memberikan opini atau nasihat yang diminta oleh Majelis Umum dan Dewan Keamanan PBB, serta badan-badan lain dari PBB selama diizinkan oleh Majelis Umum. Baik, untuk contoh kasus International Court of Justice adalah kasus Minquiers dan Ecrehos. Minquiers dan Ecrehos adalah dua kelompok pulau kecil yang terletak di antara Pulau Jersey, Inggris, dan pantai Prancis. Berdasarkan perjanjian khusus antara Prancis dan Inggris, pengadilan diminta untuk menentukan pihak mana yang memberikan bukti kepemilikan yang lebih meyakinkan atas kelompok pulau-pulau tersebut. Setelah penaklukan Inggris oleh William Adipati Normandia pada tahun 1066, pulau-pulau tersebut menjadi bagian dari persatuan antara Inggris dan Normandia yang berlangsung hingga tahun 1204, ketika Philip Augustus dari Prancis menaklukkan Normandia tetapi gagal menduduki pulau-pulau tersebut. Lalu kerajaan Inggris mengajukan bahwa pulau-pulau itu kemudian tetap bersatu dengan Inggris dan bahwa situasi ini ditempatkan atas dasar hukum oleh perjanjian-perjanjian berikutnya antara kedua negara. Prancis berpendapat bahwa Minquiers dan Ecrehos dipegang oleh Prancis setelah tahun 1204 dan mengacu pada perjanjian abad pertengahan yang sama seperti yang diandalkan oleh Inggris. Dalam putusan tanggal 17 November 1953, pengadilan menganggap bahwa tidak satupun dari perjanjian tersebut menyatakan secara spesifik pulau mana yang dipegang oleh Raja Inggris atau Raja Prancis. Lagi pula, apa yang sangat penting bukanlah anggapan tidak langsung yang didasarkan pada hal-hal di abad pertengahan, tetapi bukti langsung kepemilikan dan pelaksanaan kedaulatan yang sebenarnya. Setelah mempertimbangkan bukti ini, pengadilan sampai pada kesimpulan bahwa kedaulatan atas Minquiers dan Ecrehos adalah milik Inggris. Mungkin cukup sekian yang bisa kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya kami meminta maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.